Aku tak ingat persis kapan rasa tak terlihat itu mulai menyusup ke dalam diriku. Mungkin seperti kain lama yang perlahan memudar, wanita dalam diriku ikut pudar. Semuanya berjalan seperti seharusnya. Suamiku, Dwi, selalu mengucapkan selamat pagi sebelum berangkat kerja. Ia tanya daftar belanjaanku. Saat pulang, ia berusaha ingat membawakan keju favoritku. Tapi matanya tak pernah menyapu kulitku. Tangannya tak lagi mencari hangatku. Pernikahan kami seperti koreografi tarian yang rapi, selaras, tapi tanpa gairah. Halo, namaku Ratna, aku berumur 34 tahun. Kami tinggal di sebuah rumah luas di sebuah perumahan tenang di Kota Malang, Jawa Timur. Seperti banyak pasangan lain, kehidupan kami tampak sempurna dari luar. Namun setiap pagi ketika aku bangun, ada sesuatu yang mengering di dalam diriku. Aku tak bahagia, tapi juga tak putus asa. Aku lebih merasa terlupakan, asing pada diriku sendiri, tubuhku, dan keinginanku. Suatu hari, saat aku sedang merapikan bantal-bantal di ruang tamu, bel pintu berbunyi. Kami tidak menunggu siapapun hari itu. Aku berjalan ke jendela dan melihat seorang pemuda masuk lewat gerbang taman. Ia mengenakan kaos putih dan celana panjang dari linen berwarna terang, dengan tas ransel tergantung di pundaknya. Awalnya aku tak mengenalinya. Namun saat ia membuka pintu dengan kunci, aku teringat. Itu Miko, putra sulung Dwi dari pernikahan pertamanya, yang kini sedang menempuh studi di luar negeri. Ketika Miko masuk, Dwi keluar dari ruang kerjanya. Mereka saling berpelukan singkat, penuh hormat dan sunyi. Aku mengamatinya dari dapur, dengan kain lap di tangan. Miko menoleh dan menyentuh pipiku dengan ciuman ringan, sentuhan lembut yang tak terduga. Kamu tak banyak berubah, katanya sambil tersenyum. Aku tak tahu apakah itu pujian atau komentar halus tentang waktu yang tak meninggalkan bekas padaku. Malam itu, kami makan malam bertiga. Miko bercerita tentang perjalanannya dan proyek-proyeknya. Suaranya tenang dan ritmis, tapi yang membuatku terpesona bukan apa yang ia ceritakan, melainkan bagaimana ia menyampaikannya. Kadang ia menghindari tatapanku, kadang tanpa sengaja tak menatapku saat aku meraih gelas. Seolah ia tahu persis apa yang tak boleh kulihat. Setelah membereskan piring, aku naik ke kamar dan berdiri lama di depan cermin. Rambutku diikat rapi, tanpa riasan. Aku tak tampak buruk, tapi seperti cahaya dalam diriku telah padam. Dari laci nakas, aku mengeluarkan sehelai pakaian dalam biru renda yang sudah lama tak kupakai. Kuharapkan di atas tempat tidur, lalu kuangkat dan kembalikan. Akhirnya, aku mengganti dengan pakaian yang sederhana dan nyaman. Namun malam itu, aku yang menatap cermin bukanlah wanita yang sama. Sesuatu telah berubah, meski aku tak tahu namanya. Dwi tidur menghadap ke lain sisi seperti biasa. Aku berbaring di sampingnya dengan sunyi, tapi pikiranku gaduh. Sentuhan Miko di pipiku, tatapannya yang malu-malu, untuk pertama kali dalam waktu lama aku merasakan sesuatu. Seperti kupu-kupu dalam perut, tapi bukan yang manis. Perasaan cemas yang mengingatkan akan perubahan yang akan datang. Aku tak tidur semalaman. Rumah sunyi, tapi hatiku bising. Tepat tengah malam, aku mendengar suara pintu dari kamar Miko. Aku ingin bangun hanya untuk memastikan, tapi aku tahu jika melakukannya, takkan ada jalan kembali. Esok pagi, semuanya berjalan seperti biasa. Dwi menikmati kopi sambil membaca koran, Miko turun ke dapur dengan kaos abu-abu, wajahnya lelah tapi tenang. Kami sengaja menghindari kontak mata. Aku membersihkan dapur,
mengganti taplak meja, mengelap foto-foto berbingkai, merapikan sudut karpet. Ada sesuatu di dalam yang terus bergolak. Sekitar jam 3 sore, udara semakin hangat. Aku mengenakan gaun musim panas tanpa lengan dari kain tipis yang ringan. Tanpa mengenakan bra, aku merasa ringan. Aku duduk di kursi besi di bawah gazebo taman, menikmati hangatnya sinar matahari di kulit. Aku tak melihat Miko datang, bahkan tak dengar langkahnya. Tiba-tiba ia muncul di ujung taman, membawa botol air mineral. Kaosnya basah tipis menempel di tubuhnya, celananya dari linen longgar tapi rapi. Ia bertanya, "Perlu aku bantu?" Aku menggeleng, tapi ia sudah duduk di sampingku. Kami diam sesaat. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. "Tenang di sini," katanya lirih. Ada sesuatu yang tak bisa kujawab. Aku meliriknya dari sudut mata. Tangannya di lutut, jari-jarinya diam. Kulitnya coklat keemasan dengan pembuluh darah yang tampak jelas. Perutku bergetar oleh campuran rasa cemas dan ketertarikan yang tak bisa kusebutkan. Lalu ia berkata sesuatu yang tak terduga, tanpa menatapku, "Kamu juga berubah." Aku bertanya, "Maksudnya?" Ia tersenyum, menyesap airnya, lalu menatap mataku, "Kamu lebih hidup sekarang." Kata-katanya seperti aliran listrik yang masuk ke dalam diriku, karena aku sendiri belum pernah mengatakannya pada diriku sendiri. Aku berdiri bingung, langkahku tak tentu. Aku berjalan ke sudut taman, mencari gelas lama sebagai alasan. Saat membungkuk mengambil gelas itu, ia sangat dekat. Lengan kami bersentuhan, begitu ringan tapi kulitku seperti tersengat listrik. Ia minta maaf dengan suara pelan, tapi tak mundur. Aku juga tak bergerak. Kami saling menatap, tanpa senyum, tanpa bicara. Seperti terjebak dalam gelembung yang terlepas dari dunia. Matanya turun, lalu kembali ke mataku. Panas dari perut naik ke dadaku. Ini bukan rasa manis, tapi bahaya. Dan kemudian, tanpa rencana, tanpa pikir panjang, bibir kami bertemu. Ciuman ringan tapi seperti membekukan waktu. Tak ada lidah, tak ada sentuhan tangan, hanya kontak. Namun kontak itu api yang membakar. Kami mundur serentak. Ia melangkah maju, aku menunduk. Tanpa sepatah kata, aku berjalan masuk rumah. Aku tak menyesal, tak marah. Hanya berdamai dengan kenyataan. Malam itu, aku berdiri lama di depan cermin kamar. Rambutku tetap terikat, tak mengubah apapun. Tapi sesuatu tak lagi sama. Tubuhku menyimpan sebuah rahasia, dan rahasia itu tak lagi sendiri. Aku masih terjebak dalam perasaan yang tak bisa aku jelaskan. Pagi berikutnya aku bangun lebih awal dari biasanya. Di dapur, aku sedang menyiapkan kopi ketika terdengar langkah kaki Dwi dari lantai atas. Semua terlihat berjalan seperti biasa, tapi aku tahu aku bukan lagi Ratna yang dulu. Tubuhku masih menyimpan gema malam itu, getaran yang tak bisa hilang begitu saja. Bibirku bergetar, kulitku terasa sensitif, namun wajahku tetap tersenyum biasa, menutupi semua kegelisahan yang ada. Saat makan pagi, aku dan Miko duduk di ruangan yang sama, tapi kami sengaja menghindari kontak mata. Kami berada di rumah yang sama, namun seolah-olah hidup di dua dunia yang berbeda. Ketika dia masuk ke dapur, aku berpindah ke ruang tamu. Ketika aku berjalan ke koridor, dia berbelok ke kamar mandi. Ada semacam kesepakatan diam yang tak diucapkan. Jangan menyentuh, jangan menatap, jangan ingat. Tapi aku tahu, melupakan itu mustahil. Tubuhku masih mengingat sentuhan itu,
ujung jariku yang merasakan hangat kulitnya, napasnya yang membelai punggungku, bibirku yang masih membawa rasa ciuman itu. Hasratku menjadi liar, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Aku merasa menarik dan tertarik sekaligus takut. Suatu malam, aku tak bisa tidur. Aku turun ke ruang tamu, lampu remang-remang cukup menerangi ruangan. Dalam tangan, aku memegang segelas air, kaki telanjang menyentuh lantai dingin. Keheningan tiba-tiba pecah oleh suara pintu yang terbuka di koridor. Nico. Siluetnya terlihat samar di ambang pintu, matanya tampak lelah tapi suaranya tegas. Aku seharusnya tidak di sini, katanya pelan. Aku tak menjawab, hanya menunduk. Tapi kamu di sini, lanjutnya tanpa menunggu balasan. Dia melangkah mendekatiku dengan hati-hati, tapi tak duduk. Matanya menatap lama, seperti mencari sesuatu yang tak bisa dia temukan. Lalu dia berbalik dan pergi, menutup pintu dengan perlahan. Aku duduk di kursi itu, terjaga berjam-jam, dengan perasaan berat di dada dan bisikan yang tak bisa kuungkapkan. Hari berikutnya, Dwi bilang dia harus pergi tugas keluar kota selama 3 hari. Saat aku mendengar itu, dua suara bertarung di dalam hatiku, satu merasa lega, satu lagi diliputi ketakutan. Miko tetap tak menunjukkan reaksi apapun. Dia hanya mengalihkan pandangan. Ketika Dwi pergi, aku sendirian di dapur, memegang cangkir kopi yang sudah dingin. Mataku menatap keluar jendela. Semuanya tampak normal, tapi hatiku terbakar. Malam itu, Miko muncul lagi di ambang pintu ruang tamu. Aku pura-pura membaca buku, tak menoleh. Dia diam saja, lalu duduk di seberangku. Kami saling tatap dalam keheningan panjang. Tiba-tiba, dengan suara tenang tapi penuh tekad, dia berkata, "Ayo pergi saja. Kita benar-benar pergi kali ini." Kata-katanya menggantung di udara, tajam dan nyata. Ini bukan main-main, bukan ajakan biasa. Ini keputusan. Aku bertanya pelan, "Bagaimana dengan ayahmu?" Dia diam, tak menjawab. Aku memejamkan mata, dan di luar, hujan mulai turun. Tetes-tetesnya membasahi jendela, sementara hatiku berbisik bahwa ini adalah persimpangan tak terelakkan. Jika aku melangkah sekarang, tak akan ada jalan kembali. Tapi tetap tinggal juga tak lagi cukup. Apa yang akan kuputuskan? Apa yang akan terjadi setelah ini? Aku masih terperangkap dalam kebisuan yang menyesakkan, dan badai dalam hatiku baru saja dimulai. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti waktu yang berjalan sangat lambat. Rumah kami yang biasanya penuh dengan kehidupan kini berubah menjadi tempat yang sunyi, tapi sunyi itu bukanlah ketenangan. Ada ketegangan yang menggantung di udara, membuat setiap langkahku terasa berat. Suara detak jam dinding begitu nyata, mengingatkanku setiap detik berlalu tanpa jawaban pasti. Dwi sudah pergi bertugas, meninggalkanku sendirian di rumah yang terasa asing. Miko jarang terlihat, namun kehadirannya seperti bayangan yang mengisi setiap sudut ruangan. Ketika aku melangkah ke ruang tamu, aku bisa merasakan jejak langkahnya seolah baru saja berlalu. Saat aku memasuki dapur, ada bau parfum yang samar, dan itu membuatku teringat pada malam-malam yang tak terlupakan. Suatu sore, saat aku sedang merapikan perpustakaan kecil di ruang keluarga, aku melihat Miko lewat di koridor. Kami tidak saling menatap, hanya menyadari kehadiran satu sama lain secara diam-diam. Dia berjalan dengan punggung yang tegap tapi langkah yang berat, seperti membawa beban yang tak terlihat. Aku berdiri di dekat jendela, tanganku sibuk dengan tumpukan buku, tapi pikiranku melayang jauh. Beberapa saat kemudian,
Aku melihatnya keluar dari pintu depan rumah. Aku tak tahu kemana dia pergi, tapi melihatnya meninggalkan rumah itu meninggalkan kekosongan yang dalam di dadaku. Malam harinya, Miko tidak turun untuk makan malam. Aku mencoba mencari alasan, mungkin karena ayahnya tidak ada, atau mungkin dia sedang menghindar, bukan dari aku, tapi dari dirinya sendiri. Di kamarku, aku berdiri di depan cermin yang sama, mengenakan piyama lama yang lembut, di bawahnya masih ada pakaian dalam renda biru yang pernah kusimpan. Aku berusaha melupakan semua itu, tapi tubuhku menolak. Aku tidak ingin kehilangan perasaan itu, meski itu membawa luka sekaligus gairah. 2 hari berlalu tanpa kata-kata antara kami. Di dapur, kami pernah berpapasan, di koridor kami berjalan beriringan, tapi tak ada yang terucap. Sebuah perjanjian tanpa kata, menghindari sentuhan, menahan pandangan, menekan kenangan. Lalu suatu malam, aku mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamar. Aku berdiri dan mengikuti suara itu. Di dapur, ada Miko dengan segelas air di tangan, punggungnya menghadap ke arahku. Aku tidak bisa tidur, kataku dengan suara yang hampir berbisik. Ia perlahan berbalik, matanya terlihat lelah tapi penuh kejujuran. Kami diam sejenak, menjaga jarak, namun udara di antara kami terasa tegang dan penuh harap. Aku melangkah maju sedikit. Ini menghancurkan kita, ya, ucapku pelan. Kalau begitu, biarkan saja semuanya berakhir, jawabnya tanpa ragu. Tidak ada ciuman, tidak ada sentuhan. Hanya kata-kata yang mengguncang duniamu dan duniamu saja. Aku keluar dari ruangan itu dengan lutut gemetar, merasa seolah-olah aku baru saja melewati badai yang hebat. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dan memutuskan berjalan-jalan di pasar dekat rumah sebagai alasan untuk menghilangkan rasa sesak di dada. Saat aku kembali, ada pesan dari Dwi, dia akan memperpanjang tugasnya selama 3 hari lagi. Perasaan dalam diriku campur aduk, antara kebebasan dan ketakutan yang saling bertautan. Malam itu, Miko berdiri di depan pintu ruang tamu. Aku duduk dengan buku di tangan, mencoba mengalihkan perhatian, tapi matanya menatapku. Dia duduk di sampingku dan hanya berkata, "Kita bisa lari, benar-benar pergi." Sekali lagi, kata-kata itu menggantung, penuh makna dan ketegasan. Aku menjawab, pergi itu mudah, tapi bertahan butuh keberanian. Dia menatapku dalam-dalam, dan kami pun terdiam. Langit malam di luar gelap, tapi di dalam hatiku, ada pertarungan yang tak berujung. Aku tahu, keputusan yang kuambil setelah ini akan mengubah segalanya. Namun, aku belum tahu kemana jalan itu akan membawa kami. Semua rasa, semua keraguan, semua hasrat bercampur menjadi satu dalam keheningan yang mencekam. Aku hanya bisa berharap, di antara semua pilihan ini, aku masih bisa menemukan diriku yang hilang. Apa yang kurasakan saat itu benar-benar sulit diungkapkan dengan kata-kata. Rumah kami yang luas dan tenang kini berubah menjadi labirin emosi yang membingungkan. Aku, Ratna, berdiri di tengah ruang tamu dengan dada yang berdebar, tubuhku terasa berat oleh beban perasaan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mengenakan gaun katun putih yang sederhana, tanpa aksesori berlebihan, hanya anting kecil berkilau yang biasa kupakai sehari-hari. Rambutku tergerai alami, tanpa riasan, menampilkan diriku yang sebenarnya, rapuh namun ingin kuat. Miko duduk di sofa, dengan kaos abu-abu yang sudah agak kusut dan celana panjang warna coklat muda. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya yang gelap menyimpan keteguhan yang sulit kukira. Aku memandangnya dari kejauhan, mencoba mengerti apa yang sedang bermain di pikirannya. Ada jarak di antara kami, tapi juga ada magnet yang semakin kuat menarik kami.
Hari itu, aku mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Aku bercerita tentang kerinduanku pada masa lalu, tentang bagaimana aku merasa hilang dalam pernikahan yang tampaknya sempurna dari luar tapi kosong di dalam. Miko mendengarkan dengan serius, tak banyak bicara, tapi tatapannya penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, seolah memahami setiap kata yang kuucapkan. Kami kemudian berjalan ke taman kecil di belakang rumah. Angin sore membelai lembut, membawa aroma tanah basah dan daun yang berguguran. Aku merasakan keramahan alam yang kontras dengan kegelisahan hatiku. Miko duduk di bangku besi di bawah pohon mangga, sementara aku berdiri di dekatnya, menggenggam tangan yang terbuka di atas lututnya. Tiba-tiba, ia menatapku dan berkata dengan suara rendah, "Ratna, aku tahu situasi ini sulit. Tapi aku tak bisa terus bersembunyi dan berpura-pura bahwa aku tidak merasakan apa-apa." Aku terdiam, merasakan jantungku berdegup kencang. Kata-katanya menembus ruang kosong yang selama ini kurasakan. Lambat laun, kami mulai berbicara tentang apa yang sebenarnya kami inginkan. Tentang perasaan yang selama ini kami pendam. Aku merasa ada sesuatu yang terbuka di antara kami, sesuatu yang selama ini terpendam dan kini ingin keluar. Namun, aku juga sadar betul bahwa langkah berikutnya penuh risiko dan ketidakpastian. Saat malam menjelang, aku kembali ke kamar. Aku berdiri di depan cermin, memandang diriku sendiri dengan mata yang berbeda. Ada kekuatan baru yang muncul, meskipun ketakutan masih mengintai. Aku melepas antingku, menyentuh rambut yang tergerai, dan berbisik pada diri sendiri, ini bukan lagi tentang siapa aku dulu, tapi siapa aku sekarang dan siapa yang ingin aku jadi. Dalam keheningan malam, aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ada pintu yang terbuka, dan aku harus memilih apakah akan melangkah melewatinya atau tetap berdiri di ambang ketidakpastian. Aku merasa tubuhku penuh dengan rahasia yang tak bisa lagi kusembunyikan, dan setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan aku pada sebuah perubahan besar yang akan mengguncang hidupku. Malam itu, suasana di rumah begitu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang bergema pelan di setiap sudut ruangan. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan piyama katun berwarna pastel yang lembut menyentuh kulitku. Rambutku yang terurai jatuh di bahu, sedikit kusut akibat angin malam yang masuk lewat jendela yang terbuka. Di sebelahku, sebuah cangkir teh hangat mengepul, tapi kehangatannya tak mampu mengusir dingin yang merayap di dalam dadaku. Pikiran-pikiranku berputar tanpa henti. Sentuhan Miko yang tak terduga, tatapan matanya yang penuh arti, dan kata-katanya yang mengusik ketenanganku terus mengisi ruang pikiranku. Aku tahu, ada garis tipis antara keinginan dan bahaya yang kami hadapi. Aku merasakan tarikan kuat di dalam hatiku, tapi juga ketakutan yang membelenggu setiap langkahku. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka perlahan. Miko muncul di ambang pintu, mengenakan kaos putih sederhana dan celana panjang hitam yang rapi. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tapi matanya tetap menyimpan kehangatan yang sulit kuabaikan. Ia melangkah masuk tanpa suara, duduk di tepi ranjang dengan sikap hati-hati dan penuh pertimbangan. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Ratna," suaranya pelan namun tegas. "Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa menahan perasaanku lagi." Aku menatapnya, hati berdebar nyaris tak terkendali. Aku ingin bicara, ingin mengungkapkan semua yang kurasakan, tapi kata-kata terjebak di tenggorokan. Miko meraih tanganku dengan lembut, jari-jarinya menyentuh kulitku seperti kilatan listrik kecil yang membakar. Aku tak ingin menyakiti siapapun, terutama ayahku, tambahnya, tapi aku juga tak bisa berpura-pura bahwa aku tak peduli padamu. Aku merasa dunia seolah berhenti sejenak.
Semua keraguan dan ketakutan mengalir bersamaan dengan harapan dan keinginan yang tiba-tiba begitu nyata. Aku menggenggam tangannya erat, membiarkan kehangatan itu meresap ke dalam tubuhku yang selama ini dingin. Kami berbicara sepanjang malam, membongkar segala rasa yang selama ini terpendam. Tentang kesepian, tentang cinta yang tak terucapkan, dan tentang masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku tahu, langkah kami selanjutnya akan membawa risiko besar, tapi aku juga sadar bahwa aku tak bisa terus hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan. Ketika fajar mulai menyingsing, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Ada keberanian yang tumbuh, meskipun belum sepenuhnya kuat. Aku tahu, esok adalah hari yang baru, babak baru dalam hidupku yang tak akan sama lagi. Dan di balik semua itu, ada sebuah rahasia yang terus membara, siap untuk mengungkapkan dirinya pada waktu yang tepat. Aku masih teringat jelas betapa aku terkejut saat semuanya mulai terbuka begitu cepat. Perasaan yang selama ini ku sembunyikan, perasaan yang kupikir hanya milikku sendiri, kini terpapar di hadapan Miko dengan ketulusan yang tak terduga. Aku, Ratna, merasa seolah-olah dunia di sekitarku berubah dalam sekejap, dari ruang yang penuh kebohongan menjadi ruang yang penuh kejujuran, sekaligus ketidakpastian yang menakutkan. Setelah malam panjang itu, aku duduk sendiri di balkon rumah, mengenakan blus sutra berwarna krem yang jatuh lembut di tubuhku, dipadukan dengan rok panjang dari batik tulis yang anggun. Angin malam menerpa wajahku, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Aku menatap langit gelap, mencoba mencerna semua yang terjadi. Bagaimana bisa sesuatu yang selama ini ku sembunyikan justru menjadi kenyataan yang paling nyata? Aku bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk menghindari kekacauan ini. Mungkinkah aku bisa kembali ke kehidupan yang normal, ke rutinitas yang aman dan nyaman? Tapi hatiku tahu, itu mustahil. Sebuah api telah menyala, dan aku tak bisa memadamkannya dengan pura-pura. Setiap kali aku mengingat sentuhan Miko, tatapan matanya yang penuh arti, aku merasa tubuhku bergolak, meski aku tak ingin mengakuinya. Di sisi lain, aku juga mengingat Dwi, suamiku yang selama ini menjadi bagian dari hidupku. Ia pria yang baik, pekerja keras, dan suami yang setia. Namun, di antara kami ada jarak yang tak terlihat, jarak yang tak bisa diisi hanya dengan rutinitas dan kata-kata kosong. Aku merasa bersalah, tapi aku juga tahu bahwa aku tak bisa menipu perasaan sendiri. Aku mencoba membayangkan bagaimana seharusnya semua ini berakhir. Apakah aku harus memilih satu di antara mereka? Atau haruskah aku mencari jalan lain yang belum pernah terpikirkan? Semua pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa jawaban pasti. Namun yang paling membuatku takut adalah kemungkinan kehilangan semuanya. Kehilangan cinta, kehilangan keluarga, kehilangan diriku sendiri. Aku terjebak di antara dua dunia, dua pria, dan dua versi diriku yang saling bertolak belakang. Aku menatap ke dalam diri, berusaha menemukan kekuatan untuk menghadapi masa depan yang tak pasti. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kuhadapi dan kuputuskan. Dan aku sadar bahwa apapun yang terjadi, hidupku tak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Aku hanya bisa berharap bahwa aku cukup kuat untuk menjalani semuanya. Aku tak pernah menyangka sebuah rahasia kecil bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Suatu sore, saat aku tengah membereskan lemari pakaian di kamar utama, aku menemukan sebuah amplop tua tersembunyi di balik tumpukan baju. Amplop itu berdebu, warnanya sudah pudar, dan tertulis namaku dengan tinta yang mulai memudar. Dengan hati-hati, aku membuka amplop itu dan menemukan surat yang tak pernah ku ketahui keberadaannya sebelumnya. Tulisan tangan itu familiar, tapi bukan dari Dwi ataupun Miko.
Surat itu dari seorang wanita bernama Sari, yang ternyata adalah sahabat lama dari masa lalu Dwi. Dalam surat itu, Sari mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya terhadap Dwi, serta rahasia yang selama ini disembunyikan, bahwa ternyata Miko bukanlah anak kandung Dwi, melainkan hasil hubungan Sari dan Dwi yang penuh luka dan rahasia yang tak pernah terbongkar. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Semua yang kukira tentang keluargaku dan hubungan kami tiba-tiba menjadi keraguan besar. Aku merasa dikhianati oleh waktu yang menyembunyikan kebenaran selama ini. Bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu? Mengapa Dwi tidak pernah membicarakan hal ini? Dan bagaimana Miko bisa menjadi bagian dari kisah yang rumit ini tanpa aku sadari? Dengan jantung berdebar, aku mencari Miko. Aku menemukannya di taman belakang, duduk sendiri di bangku kayu, menatap kosong ke arah langit senja. Ketika aku mendekat, matanya yang biasa penuh gairah kini tampak sayu dan penuh luka. Aku memberanikan diri untuk memberitahunya tentang surat itu, dan reaksinya sungguh tak terduga. Miko menatapku lama dan berkata dengan suara pelan, "Aku sudah tahu, Ratna. Aku juga menyimpan rahasia ini sendirian selama bertahun-tahun. Aku takut semua ini akan menghancurkan kita." Kata-katanya membekas dalam hatiku. Ternyata, selama ini dia juga memendam beban yang sama beratnya. Rahasia ini menambah lapisan baru dalam kisah yang sudah rumit. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin yang semakin dalam, tanpa tahu jalan keluarnya. Aku bertanya-tanya, apakah cinta kami akan mampu bertahan di tengah bayang-bayang masa lalu yang penuh rahasia dan kepalsuan? Malam itu, aku menangis dalam keheningan kamar, mengenakan gaun tidur warna merah marun yang longgar, rambut terurai berantakan di bantal. Aku merasa terperangkap antara cinta, pengkhianatan, dan kenyataan yang pahit. Aku tahu, ini bukan hanya tentang aku dan Miko, tapi juga tentang masa lalu yang harus kami hadapi bersama, atau mungkin yang akan memisahkan kami selamanya. Aku masih harus memilih, mempertahankan rahasia yang menyakitkan atau mengungkapkan semuanya dan menghadapi konsekuensinya. Tapi aku tahu, tidak ada pilihan yang mudah dalam cerita ini. Dan saat itulah, sebuah pertanyaan besar muncul dalam hatiku. Apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai ini? Setelah pengakuan Miko, suasana di antara kami berubah secara dramatis. Aku masih mengenakan gaun merah marun yang kusut, dan rambutku terurai acak-acakan, refleksi dari kekacauan yang kurasakan dalam hatiku. Miko duduk di sampingku di bangku taman, kaos putihnya kini tampak kotor oleh debu dan keringat, seakan mencerminkan perjuangan batinnya. Matanya yang biasanya tajam kini terlihat lelah dan penuh penyesalan, tapi juga ada secercah keteguhan yang sulit kuabaikan. "Ratna," katanya pelan, suaranya serak, "aku tahu semua ini tidak adil buatmu. Tapi aku ingin jujur, aku ingin kita mulai dari titik yang sebenarnya, tanpa rahasia lagi." Aku menatapnya, hati berdebar dan pikiran kacau. Aku tahu itu bukan janji mudah, tapi sesuatu dalam dirinya membuatku percaya bahwa mungkin kami bisa melewati ini bersama. Namun, tak lama setelah itu, aku mendengar suara derap langkah kaki di lorong rumah. Dwi pulang lebih awal dari tugasnya. Aku mengenakan blus sutra berwarna krem yang lembut, rok batik yang anggun, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Ketika pintu terbuka, suasana berubah menjadi tegang seketika. Tatapan Dwi menyiratkan kebingungan sekaligus kecurigaan yang tersembunyi. Dia berdiri di depan kami, menatap Miko dan kemudian aku. "Ada apa ini?" Suaranya dalam dan penuh pertanyaan. Aku merasakan beban yang menekan dadaku semakin berat. Miko berdiri perlahan, wajahnya tegang namun penuh keberanian. "Pak Dwi, aku rasa sudah waktunya kita berbicara jujur.
tentang semua yang selama ini disembunyikan. Percakapan itu seperti letusan bom yang mengguncang fondasi rumah kami. Rahasia keluarga yang selama ini tersembunyi akhirnya terbuka lebar. Dwi mengakui kesalahan dan kebohongannya, sementara kami berdua berusaha memahami dan menerima kenyataan yang pahit. Namun, di balik pengakuan itu, aku merasakan luka yang dalam dan kebingungan yang semakin membuncah. Malam itu, aku berdiri sendiri di balkon, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua, memandang ke langit malam yang tak berujung. Angin dingin menyapu wajahku, membawa serta pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta kami cukup kuat untuk bertahan dari semua ini? Ataukah rahasia dan kesalahan masa lalu akan memisahkan kami selamanya? Di balik semua kerumitan dan luka, ada satu hal yang pasti, hidupku telah berubah selamanya. Dan aku tahu, perjalanan ini masih jauh dari selesai. Ada janji yang harus ditepati, ada luka yang harus disembuhkan, dan ada pilihan-pilihan sulit yang harus kuhadapi. Aku berdiri di ambang sebuah babak baru, dengan hati yang penuh harapan dan ketakutan yang tak terelakkan. Ketegangan di rumah terasa seperti gelombang yang terus menerjang, semakin keras dan tak tertahankan. Aku mengenakan gaun hitam yang membalut tubuhku dengan pas, menonjolkan lekuk-lekuk yang selama ini tersembunyi dalam kesunyian. Sepatu hak tinggi berwarna merah marun yang kupakai semakin menambah aura tegas di diriku, meskipun hatiku bergejolak tak menentu. Rambutku aku biarkan tergerai panjang, sedikit bergelombang, memberikan kesan sensual namun penuh misteri. Suasana malam itu begitu mencekam. Dwi duduk di ruang tamu dengan wajah yang sulit kubaca, matanya yang tajam menatap kosong ke arah cangkir kopi yang sudah dingin. Miko berdiri di dekat jendela, tangan terkepal rapat, napasnya berat. Aku berdiri di tengah ruangan, merasakan beratnya beban yang menggantung di antara kami. Percakapan kami berubah menjadi hujan kata-kata yang tajam dan penuh emosi. Dwi menuduh Miko atas segala kekacauan yang terjadi, seolah-olah ia adalah penyebab kehancuran rumah tangga kami. Miko membalas dengan tenang, mengungkapkan rasa sakit yang selama ini dipendam, tentang bagaimana ia merasa terabaikan dan tersisih. Aku terdiam, menyaksikan dua pria penting dalam hidupku bertarung dengan luka dan rahasia mereka masing-masing. Namun, di tengah kemelut itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kekuatan yang tumbuh dari dalam diriku. Aku melangkah maju, suaraku getarkan ruang itu dengan ketegasan yang tak terduga. Berhenti, suaraku menggema, memecah keheningan. Kita semua terluka, tapi saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan apapun. Aku mengajak mereka duduk bersama, mencoba meredakan amarah dan kebingungan yang membara. Aku bercerita tentang perasaanku, tentang bagaimana aku merasa terjebak di antara dua dunia yang saling bertolak belakang. Aku mengakui ketakutanku, harapanku, dan keinginanku untuk menemukan jalan keluar yang bisa menyatukan kami kembali. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya, seperti badai yang mengguncang pondasi rumah. Tapi di balik amarah dan air mata, ada benih-benih harapan yang mulai tumbuh. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku yakin, selama kami mau berjuang bersama, ada kemungkinan untuk menemukan kedamaian. Namun, di balik semua itu, masih ada rahasia lain yang tersembunyi, sesuatu yang belum terungkap dan bisa mengguncang dunia kami lebih dalam lagi. Dan aku tahu, saat rahasia itu muncul, tak ada yang akan pernah sama lagi. Aku berdiri di tepi jurang, menatap masa depan yang penuh misteri dan ketidakpastian, dengan keberanian yang mulai menguat dalam hatiku. Malam itu, setelah semua ketegangan dan pengakuan yang mengguncang rumah kami, aku berdiri sendiri di balkon. Gaun hitamku berkibar tertiup angin malam-malang yang sejuk.
Mataku menatap jauh ke langit gelap, di mana bintang-bintang berkelip samar di balik awan tipis. Suasana sunyi menyelimuti, tapi di dalam dadaku, badai belum mereda. Aku, Ratna, merasakan beban yang begitu berat, namun juga ada secercah harapan yang berani tumbuh di antara kepingan-kepingan luka. Semua yang telah terjadi, rahasia, pengkhianatan, cinta terlarang, mengubahku menjadi wanita yang berbeda, lebih kuat, tapi juga lebih rapuh. Aku mengenang setiap detik yang membawaku ke titik ini, dari ciuman yang tak terduga hingga pengakuan yang mengguncang jiwa. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu kamar memecah keheningan. Aku berbalik, menemukan sosok Miko berdiri di ambang pintu dengan mata yang penuh kecemasan dan harap. Dia memegang sebuah amplop coklat, wajahnya tegang tapi penuh tekad. "Ratna, aku menemukan sesuatu," katanya lirih. Aku melangkah mendekat, jantungku berdetak kencang. Amplop itu terlihat usang, seolah berisi sesuatu yang telah lama tersembunyi. Saat kubuka perlahan, aku menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tinta pudar, berisi kata-kata yang bisa mengubah segalanya, tentang masa lalu, tentang keluarga, tentang pilihan yang belum pernah kami bayangkan. Seketika, aku tahu bahwa cerita kami belum berakhir. Ada rahasia lebih dalam yang menunggu untuk diungkap, dan keputusan berikutnya akan menentukan nasib kami semua. Aku memandang Miko, matanya menyatu dengan mataku, penuh pertanyaan dan keberanian. "Apakah kita siap menghadapi kebenaran ini bersama?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, walau hatiku berdebar tak karuan. Ini bukan lagi tentang aku atau dia, atau bahkan Dwi. Ini tentang kami, tentang cinta, pengkhianatan, dan keberanian untuk memilih jalan yang benar, meski penuh risiko. Malam itu, di bawah langit malang yang luas, aku berdiri di ambang sebuah misteri baru. Dan aku tahu, perjalanan yang sebenarnya baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Namun satu hal pasti, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang sama lagi.